Tadi Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus Betul. kemudian ya ada kontak dengan Tuhan Anda, Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible, Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18, Pak. Tanda-tanda orang percaya, Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja, Pak? Gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak disakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh, Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Ya, jadi konteksnya saya kasih konteks dulu bahwa si Handi Celebes ini mempertanyakan satu ayat di mana Yesus mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa itu? Mereka mendoakan sembuh. Nah, jadi si Handi ini sedang memberikan polemik kepada Coki Sitohang bahwa ya seharusnya kalau kamu berdoa pasti sembuh begitu. Kita dengarkan kelanjutannya. Selamat malam. Tentu saja bisa, Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan, Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa, Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan, saya Pak. minta, dengarkan saya dulu, Pak, sebentar. Iya, silakan, Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini, Pak, satu menit. Oke. Begini, Pak. Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Jadi Handi Celebes ini mengatakan bahwa apakah ayat-ayat ini adalah perkataan Yesus yang bisa dipercaya atau tidak. Karena dia membalas atau dia mempertanyakan soal ayat tersebut. Ayatnya apa? Markus pasal 16 ayat 17 dan ayat 18. Tanda-tanda ini perkataan Yesus, akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ayat ini adalah ayat yang memang cukup sulit untuk dipahami, dalam arti sangat mudah sekali dipakai untuk berpolemik oleh orang-orang dari seberang ini. Karena apa? Karena bagi mereka ini nih kayak sesuatu ayat yang bisa dipakai untuk jadi jebakan Batman, ya. Argumennya begini. Argumennya adalah kalau Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu benar adalah perkataan Yesus, maka semua orang sakit itu tinggal didoakan orang Kristen pasti sembuh. Karena Yesus yang menjaminnya. Bahkan si Handi Celebes ini mengatakan ini ayat tantangan dari Yesus loh. Ini ayat tantangan untuk orang Kristen. Nah, bagaimana menjawab polemik yang kayak begini? Kita patahkan asumsi keliru di balik tantangan doa orang sakit pasti sembuh, dan sebenarnya lebih banyak juga mereka tuh mengatakan ya udah minum racun aja kan katanya nggak mati. Jadi kita harus memahami teks ini, Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 ini pada konteks grammar Yunaninya. Konteks grammarnya apa? Nah, ini konteksnya. Grammar bahasa Yunaninya adalah mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan ini baik-baik. Secara gramatikal, perkataan Yesus tentang mereka ini menunjuk kepada orang ketiga plural, ya. Di mana arti dari perkataan Yesus tersebut tidak dapat serta-merta disematkan kepada semua atau setiap orang Kristen secara singular.
Jadi ini tidak dimaksudkan sebagai jaminan setiap orang Kristen secara singular untuk ngetes Tuhan apalagi. Karena dikatakan tanda-tanda yang menyertai orang Kristen tersebut adalah tanda-tanda yang menyertai orang Kristen secara plural atau secara komunal. Maksudnya komunal apa? Kita dapat melihat di dalam sejarah gereja mula-mula terjadi tanda-tanda seperti itu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda di mana mujizat menyertai mereka. Apalagi kalau terjadi penganiayaan terhadap gereja atau terhadap orang Kristen. Sebagai contoh, misalnya dalam Kisah Rasul 28 ayat 3-6, dikisahkan bagaimana waktu itu Paulus dan Barnabas ada di Pulau Malta. Iya, dengan Barnabas. Dan terjadilah pada waktu itu di mana Paulus itu dipagut oleh ular atau digigit oleh ular beracun. Orang-orang yang pada waktu itu berada dalam situasi tersebut mengatakan Paulus pasti mati. Tapi pada kenyataannya Paulus tidak mati meskipun dipagut oleh ular beracun. Itu kan tanda yang Yesus tadi bilang. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa? Tanda itu adalah kena racun tapi tidak mati. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6-9, kita menemukan kisah di mana Petrus itu mengatakan kepada orang yang lumpuh, emas dan perak aku tidak punya, tetapi aku punya apa? Kuasa Yesus. Petrus kemudian mengajak orang lumpuh itu untuk berdiri, dan berdirilah orang lumpuh itu. Jadi Petrus menyatakan kuasa Tuhan, kesembuhan ilahi kepada orang lumpuh tersebut. Kita dapat melihat bahwa contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang menyertai orang percaya. Contoh-contoh yang menunjukkan bahwa perkataan Yesus itu memang bisa dipercaya, tetapi dipercaya dalam konteks gramatikalnya. Apalagi orang Kristen itu tidak mendasari imannya pada sembuh atau tidak. Nah, ini yang seringkali orang Muslim tidak pahami. Apalagi watak kaum literal nih, saudara kita nih ya, mereka ini nih, yang selalu mengatakan oten tuh ngeles. Kan tertulisnya begitu. Bagi saya ini standar ganda mereka. Dalam hadis riwayat Muslim 5459, di situ Muhammad mengatakan, siapa yang makan 7 butir kurma yang berasal dari Madinah ketika pagi, maka racun-racun tidak akan membahayakannya sampai sore. Atau misalnya di dalam hadis riwayat Bukhari 5779, dikatakan juga barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Nah, saya mau tanya sama kalian. Jika hadis sahih ini menjamin bahwa makan kurma ajwa pasti tidak akan kena racun, maka saya mau tanya, apakah seorang muslim yang makan 7 kurma ajwa tidak akan kena racun? Maka pertanyaan dari Handi Selebes adalah pertanyaan yang dibalikkan kepada Anda semua. Hadis perkataan Muhammad ini kan hadis sahih. Bisa dipercaya atau tidak? Terhadap teks Markus pasal 16, saya jelaskan berdasarkan gramatikal Yunani. Karena kami tidak memahami teks tersebut secara literal belaka. Kami memahaminya pada konteksnya. Kami memahaminya pada teologinya. Tapi kalau kalian kan literal. Anda buktikan. Anda harus membuktikan. Beranikah Anda membuktikan?